Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Selamat. Saya Windu Marbun dengan NIM 2310017. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS dari transport elektrik. Dan yang pertama itu dan topik yang saya dapat itu yaitu lokomotif diesel elektrik. Di sini yang pertama saya akan membahas untuk pengertian lokomotif diesel elektrik. Lokomotif diesel elektrik merupakan lokomotif yang bertenagakan mesin diesel yang kemudian digunakan untuk memutar generator yang menghasilkan energi listrik energi listrik ini yang akan digunakan untuk keperluan kereta selama perjalanan antara lain yaitu menggerakkan motor traksi yang yang memutar roda melalui sistem mekanis dan ada beberapa contoh lain yang digunakan. Yang pertama itu di sini ada beberapa jenis lokomotif yang umum digunakan pada kereta api Indonesia. Yang pertama itu CC201. Untuk tegangan yang digunakan itu kurang lebih 600 sampai 1200 volt AC. Dan untuk ampere yang dihasilkan itu kurang lebih 1500 sampai 3000 ampere. Dan untuk tenaga yang dihasilkan dari generatornya ini kurang lebih 1950 horsepower. Dan untuk yang kedua itu ada CC203. Dan untuk tegangan yang dihasilkan itu kurang lebih 1000 sampai 1800 volt AC. Dan untuk ampere yang dihasilkan kurang lebih 2000 sampai 3500 ampere. Dan untuk tenaga yang dihasilkan itu kurang lebih 2150 horsepower. Dan yang ketiga itu CC 206. Untuk tegangan dihasilkan kurang lebih 1200 sampai 2000 volt AC. Dan untuk ampere yang dihasilkan kurang lebih 2200 sampai 4000 ampere. Dan untuk tenaga yang dihasilkan itu kurang lebih 2250 horsepower. Dan di sini saya akan membahas untuk sistem kelistrikan. Di sini dapat dilihat eh, ini gambar secara visual untuk lokomotif diesel elektrik. Dan ini merupakan gambar yang kurang lebih gambar detail dari sistem kelistrikannya itu. Yang pertama, dimulai dari mesin diesel menggerakkan lokomotif dan akan disalurkan melalui melewati excitation system atau AVR. Ini digunakan untuk pengaman pada tegangan listrik. Dan setelah itu akan dialirkan ke main rectifier. Main rectifier ini digunakan untuk menyerahkan arus AC menjadi DC. Setelah itu akan diserahkan lagi arus DC ke arus AC menggunakan IGBT. Nah, setelah disiarahkan eh, tegangan arus listrik ini akan dialiri ke motor traksi yaitu AC karena di sini tadi untuk disiarahkan itu dari DC menjadi AC yang terakhir dan digunakan untuk digunakan untuk memutar motor traksi AC. Selain itu, eh, tegangan yang dihasilkan pada generator digunakan untuk keperluan lainnya, yaitu untuk auxiliary generator. Ini digunakan untuk antara lain yaitu pompa kompresor, pompa kipas pendingin atau yang sering disebut dengan AC untuk penerangan di di kereta dan untuk pemanas kabin dan lainnya dan untuk peralatan bantu lainnya. Dan selain itu untuk eh, digunakan untuk sistem kontrol atau proteksi, yaitu lokomotif control unit atau LCU atau otak kendali lokomotif, yaitu ini berada di depannya lokomotif. Oke, di sini yang ketiga itu saya akan membahas untuk sistem penggerak. Ketika arus listrik dialiri ke motor traksi, maka motor traksi ini akan berputar. Di ujung dari statornya ini ada yang dinamakan pinion atau gear kecil. Gear kecil ini akan menggerakkan gear besar yang berada di rangka bugi, yaitu bugi itu berfungsi untuk menopang motor, roda, dan suspensi. Nah, setelah pinion menggerakkan gear besar, nah gear besar ini akan menggerakkan
poros roda pada bogi. Yaitu ini. Dapat dilihat untuk gambar bogi ini seperti ini. Oke, yang pertama, yang keempat itu di sini dapat dilihat untuk gambaran besar pada bogi. Ya, di sini dapat dilihat ini merupakan roda pada kereta api. Ini ada booster spairing, ini untuk menahan atau sebagai suspensi pada eh, kereta api. Di sini juga ada centerpin. Ini digunakan untuk perekat pada bogi pada kereta api. Di sini ada brake beam. Ini digunakan untuk kerangka untuk menopang eh, kampas kampas rem pada kereta api. Oke, di sini yang kelima saya akan membahas untuk sistem pengereman. Pengereman itu dibagi menjadi dua, yaitu pneumatik sama dinamis. Yang pertama itu pneumatik. Di sini dapat dilihat untuk ini auxiliary reservoir itu merupakan tabung angin yang digunakan untuk menyimpan angin eh, pada pompa di kereta api. Di sini ada silent valve, exhaust. Exhaust ini digunakan untuk pembuangan angin pada pada pengereman. Jadi ini silent valve ini digunakan untuk eh, sebagai saklar pada eh, triple valve ini. Dan di sini dapat dilihat untuk back cylinder, brake cylinder. Di dalam brake cylinder ini ada piston, spring, dan pistonnya ini ber- berhubung langsung dengan brake block. Brake block ini biasanya sebagai eh, apa namanya? Sebagai alat untuk melakukan pengereman. Nah, di sini biasanya pada brake block ini, di ujung brake block ini ada kampas rem yang langsung bersentuhan dengan roda kereta api. Di sini ada dua kondisi untuk pengereman pneumatik. Ya, gambar yang pertama ini dapat dilihat eh, ini di mana kondisinya ini melakukan pengereman. Di sini dapat dilihat untuk pistonnya ini menekan pada atau bersentuhan langsung dengan roda kereta api. Di panahnya ini dapat dilihat panah dari tabung anginnya ini mengalir ke dalam brake cylinder. Dan untuk aksesnya itu tidak ada dialiri angin. Dan untuk kondisi yang kedua, yaitu kondisi after dari pengereman. Di mana dilihat untuk spairing, piston, dan gambar yang dapat dilihat secara jelas itu yaitu exhaust. Exhaust ini digunakan exhaust ini berfungsi setelah after pengereman. Nah, di sini dilihat untuk panah angin dari brake silindernya ini mengeluarkan angin melalui exhaust. Dan gambaran yang kedua itu dapat dilihat pada brake silindernya ini untuk spairing ini sudah pada kondisi normal dan pistonnya ini sudah di kondisi normal. Dan untuk yang kedua itu untuk sistem pengereman itu ada yaitu pengereman dinamis. Untuk cara kerja pengereman dinamis ini dimulai ketika motor bergerak yang semulanya itu berfungsi sebagai pemutar roda diubah menjadi generator saat proses pengereman dilakukan. Ketika kereta masih bergerak, roda tetap berputar akibat generator. Akibat inersia yang berputar tersebut memutar generator. Saat generator berputar, energi energi kinetik dari gerakan kereta ya diubah menjadi energi listrik. Proses proses perubahan energi ini menimbulkan hambatan elektromagnetik pada poros roda yang menghasilkan gaya berlawanan arah pada putaran roda. Hambatan tersebut menyebabkan putaran roda melambat, sehingga kecepatan kereta berkurang, serta bertahap. Energi listrik yang dihasilkan selama proses pengereman kemudian disalurkan atau dibuang agar sistem pengereman bekerja dengan baik. Di sini juga dapat dilihat untuk di atasnya itu ada cooling fan yang digunakan untuk sebagai pendingin pada sistem pengereman dinamis ini.
Sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi transport elektrik saya. Saya ucapkan terima kasih.